balik lagi di channel Trading Sehat, channelnya para pemula dan trader smart. Kita langsung saja membagikan atau mengedukasi sahabat trader pemula mengenai cara baca candlestick yang baik dan benar, dan cara trading yang sehat dengan menggunakan manajemen resiko dan money management ya, yang selalu digembar-gemborkan para trader profesional juga ya. Baiknya yang baik kita tiru ya. Untuk sahabat trader semua, saya bisa profit jika trading karena saya mengikuti hal-hal yang baik dari para senior dahulu ya. Jadi terus terang saya juga menggunakan jurnal trading, saya bikin sendiri, dan saya juga membuat money management ya, itu sahabat trader. Jadi tidak asal ya, ada target modal sekian, targetnya berapa yang masuk akal ya. Kalau kita haus, kita tamak, saya jamin 100% sahabat trader akan mengalami kerugian ya, itu pasti. Tapi kalau kita menyesuaikan modal dengan keuntungan itu dan menggunakan money management yang baik, jurnal trading yang ketat, maka insya Allah setiap hari kita mendapatkan keuntungan ya. Kekayaan akan menyusul ya kalau kita taat dengan jurnal trading yang sudah kita buat dan money management yang kita jalankan. Oke, seperti itu sahabat trader. Saya juga dulu sering sebelum menguasai tekniknya, sebelum saya meriset, saya juga dulu sering loss ya. Nggak ada yang trader profesional juga nggak pernah nggak loss ya, pasti loss, pasti pernah loss ya, itu pasti. Tapi bagaimana cara mendapatkan keuntungan kembali, yaitu tadi kita harus ada manajemen resiko, punya jurnal trading, dan money management yang ketat ya. Keuntungan disesuaikan dengan modal, jangan modal 200.000 satu hari kepengen mendapatkan 10 juta, oh itu mustahil ya. Bisa sih, bisa kalau beruntung, punya ilmunya dan beruntung ya, tapi itu jarang sekali ya. Kita yang logis-logis saja ya. Kalau misalnya 10 juta kita target profit 10%, 1 juta kan udah lumayan ya. Sehari 1 juta, sebulan sudah 30 juta itu sahabat trader. Kalau modal 10 juta target 1 juta, kita sudah menguasai tekniknya, itu pasti mudah ya sahabat trader. Itu ada cut loss dan take profitnya, insya Allah kita akan berhasil ya sahabat trader. Saya aja terus terang belum punya modal besar ya, saya lagi mengumpulkan. Tiap kali trading saya pasti ada kebutuhan lain, macam-macam kebutuhan seperti itu. Jadi saya juga lagi mengumpulkan modal yang besar. Nanti mungkin saya akan forex juga ke semua platform yang kira-kira bagus ya sahabat trader. Begitu sahabat trader ya. Oke, kita mulai saja 1, 2, atau 3 kali open perdagangan ya sahabat trader. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu sahabat trader. Oke, ini saya rubah dulu ya, jadi 160.000, 10% perdagangan dari modal seperti itu. Oke, kita mulai mungkin ya, kita mulai di market USD BRL ya. USD BRL ini ya, perlu sahabat trader ketahui, ini di menit 13.16 ini dia informasinya naik tapi lemah ya. Bisa dibilang gitu karena apa? Karena di sini dia bodinya kecil ya. Dia bodinya kecil, dia mau naik tapi lemah ya. Makanya dia kekuatannya turun. Nah, ini juga sama. Di candle kedua juga sama ya. Dan dikonfirmasi oleh candle ketiga. Makanya di candle kelima kita open perdagangan turun ya, kita entry sell. Mudah-mudahan ini nggak ngebentuk
support yang kuat ya. Tapi kalau dari sisi candle ketiga sih ya open perdagangan sell ya. Oke. Kalau dari sisi kalau kita lihat candle ketiga itu dia lemah ya, lemah. Terjadi support tapi lemah seperti itu. Oke. Kita lihat. Saya perlu tekankan kembali, jika dijalankan alhamdulillah, kalau enggak ya apa, semuanya resiko ditanggung oleh sahabat trader. Kita trading itu menyesuaikan ya, keuntungan menyesuaikan modal ya. Kalau modal kecil satu hari mau profit besar, untung besar ya mustahil. Kita bertahap dulu ya. Seperti halnya kita mancing, kalau mancing kakap umpannya nggak sesuai, umpannya buat mancing tenggiri ya nggak mungkin dapet. Oke, kita profit ya sahabat. Ini lelet tadi, suka begini suka lelet, kadang-kadang suka lelet kalau lagi jelek sinyalnya. Oke, kita profit ya, open perdagangan pertama. Itu membuktikan bahwa memang teknik ini bukan kaleng-kaleng ya sahabat trader, ya, bukan kaleng-kaleng. Oke, kita menuju market NZD CAD. NZD CAD ya, NZD CAD. Oke, maaf ya itu kalau kedengeran suara air karena ini dekat kamar mandi ya, suara orang mandi. Oke, ini kita di market NZD CAD di menit 13.20 ya. Ini di informasinya naik tapi lemah ya, kemudian didukung oleh, oh tidak, ini tidak mendukung ya, justru ini naik ya, justru ini naik ya, mendukung kenaikan yang lemah ini ya. Dari si candle pertama ya, panjangan sumbu atas, jadi informasinya turun tapi lemah ya, informasinya turun tapi lemah. Kita lihat candle ketiga ya, maaf ya sahabat trader, ada suara orang mandi ya. Oke, kita entry buy. Oke sahabat trader, suara orang mandi kenceng banget ya. Oke, kok 2 sini saya open perdagangan, aduh. Oke, kita open perdagangan buy ya. Karena di sini itu dia informasinya naik tapi lemah, tapi didukung kenaikannya. Di sini pelemahan seller ya, kenaikannya didukung walaupun lemah, jadi menguat lagi kenaikannya. Karena di sini seller melemah, dia lemah turun, makanya saya entry buy ya. Itulah diperlukan gunanya jam terbang ya sahabat trader. Jadi nggak semerta-merta ini lemah naik, tidak melihat kondisi di candle berikutnya. Oke, kita kompensasi ya sahabat trader. Oke, sudah berhenti ya suara orang mandinya, tadi berisik sekali, mohon maaf. Oke, kita kompensasi. Ini sih seperti pastinya, ini pastinya profit ya. Tadi dia tidak bisa menembus dari ini, tidak bisa menembus dari support, become resisten ya sahabat trader.
Nah, yang kedua ini di candle kompensasi ini sudah bisa menembus bahkan tower ya, dan kita profit ya. Profit lumayan juga nih, totalnya 1,8 ya, 1,852 ya. Oke, totalnya lumayan besar. Oke sahabat trader, sekali lagi ya, ini sudah 2 kali kita open perdagangan, cukup 3 kali ya biar nggak kepanjangan. Karena kalau kepanjangan sahabat trader juga bukannya meremehkan, tapi kadang-kadang enggan sampai habis nontonnya, jadi cuma 5 menit maksimal 4 menit, jadi ya nggak usah panjang-panjang lah. Oke, yang penting tersampaikan ilmunya ya sahabat trader. Nah, ini di periode berjalan di sini, di periode berjalan menit 13.24 ini candle bearish, informasi turun ya, informasinya turun tapi kekuatannya naik karena dia lemah ya. Informasi turun tapi lemah berarti naik, dan di candle kedua mendukung akan terjadinya kenaikan. Karena apa? Karena di sini dia sumbernya sama panjang ya, kalau nggak salah lihat saya ya, ini sama panjang seperti ini, berarti dia lemah, pelemahan seller ya, lemah turun, pelemahan seller, berarti dia mendukung candle pertama ya sahabat trader. Kita lihat di candle ketiga apakah mengkonfirmasi kedua candle ini untuk akan terjadinya kenaikan atau sebaliknya ya, atau membatalkan ya. Kalau misalnya tidak mengkonfirmasi berarti membatalkan kenaikan. Tuh. Jika membatalkan kenaikan berarti apa? Ya berarti turun. Tuh. Tinggal 2 pilihan sih sebetulnya. Nah, ini dia lemah turun berarti naik, mengkonfirmasi kedua candle ini untuk akan terjadinya kenaikan ya. Ini selaras nih 3 candle, makanya ini dia berusaha di candle keempat ini dia berusaha buat naik ya. Tapi mungkin ada, di sini ada resisten ya, resisten membentur resisten ya, ada benturan resisten di sini yang menghalangi dia buat naik nih. Tapi dia tetap berusaha mau naik ya. Sini ada resisten juga, di sini ada resisten juga ya. Di sini ada support become resisten ya. Nah, nanti kita open perdagangan kompensasi jika ini bukan kompensasi sih, kita nanti open perdagangan di candle kelima ya. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, pas di bawah kita open perdagangan ya, kita entry biar dapatnya, walaupun dia berbentuk bearish kita tetap dapat sumbu, kecuali dia longsor ya. Semoga ini jadi batu sandungan untuk dia melorot turun ya. Oke, kalau ini loss kita kompensasi pertama ya sahabat trader. Di sini banyak sekali ya, banyak sekali resisten ya sahabat trader, menghalangi dia buat naik. Ini aja dia buat naik nih cuma kecil tenaganya. Oke, dia berusaha buat naik walaupun dihambat oleh resisten. Oke, saya sudah kompensasi pertama ya, saya sudah kompensasi pertama ya, kompensasi searah yaitu buy, entry buy ya. Nah, ini masih ada penghalang nih, mudah-mudahan bisa di breakout, bisa ditembus ya sahabat trader, bisa ditembus mudah-mudahan. Kalau nggak bisa ditembus berarti dia turun lagi, mudah-mudahan bisa ditembus ya. Kalau dia lebih kuat si buyer, dia akan menembus atau membreakout ya. Oke, kita tunggu. Teknik ini bisa K2 ya sahabat trader.
Kalau dia tidak bisa tembus di candle kompensasi kedua, dia bakalan bisa ditembus ya. Dan ini ternyata dia bisa tembus ya. Dia bisa tembus ya, dia bisa tembus resisten yang ini ya, dan kita profit. Kalau resisten yang ini yang lebih tinggi, dia belum bisa tembus di sumbunya ya, tapi di body sudah tembus. Kalau yang ini sudah tembus ya, dan kita profit kembali. Oke sahabat trader, segitu dulu ya ilmu yang saya bagikan ke sahabat trader. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat ya, bisa digunakan untuk sahabat trader semua. Dan saya sangat bersyukur jika sahabat trader bisa menguasai teknik yang saya bagikan dan bisa profit konsisten ya. Itu akan membahagiakan saya. Oke, saya rasa cukup. Jika ingin mengetahui teknik rahasia saya yang lain, silahkan ke Telegram saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.